Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bitauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Syuhada yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah atas nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah sholat tarawih, sholat witir, dan tadi sudah kita bersama-sama menunaikan sholat isya secara berjamaah. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini menyampaikan sedikit tausiah untuk saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, tadi saya membaca di dalam rangkaian muqaddimah firman Allah di dalam surah Bani Israil, atau sering disebut juga dengan surat Al-Isra, ayat yang ke-70. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam. Allah telah memuliakan manusia. Dan Allah telah mengangkut atau menempatkan manusia itu di daratan dan di lautan. Allah memberikan kepada manusia rizki yang baik dimanapun mereka berada. Dan Allah menjadikan dan memberikan kepada manusia kemuliaan, kelebihan di antara makhluk Allah yang lainnya. Kalau kita mencoba memahami Al-Quran dan sedikit melakukan pengkajian tentang manusia, maka di dalam Al-Quran itu manusia paling tidak disebut dalam 3 lafadz atau dalam 3 istilah. Yang pertama, manusia disebut sebagai Bani Adam, yang kalau kita mencoba melakukan pengkajian, ketika manusia disebut sebagai Bani Adam itu pada umumnya dikaitkan dengan manusia sebagai makhluk yang utama, yang memiliki dan mengikuti etika, estetika, dan perilaku kemanusiaan yang utama. Al-Quran misalnya menjelaskan agar manusia itu berbusana yang baik. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu, pergunakanlah pakaian yang baik-baik pada saat kamu memasuki masjid. Kemudian yang kedua, manusia disebut dengan lafadz
bashar atau al-bashar, yang menurut keterangan dari para ahli tafsir, bashar itu menyebut manusia dengan sifat-sifat basyariyah atau sifat-sifat jasmaniyahnya. Manusia itu adalah makhluk biologis yang pada konteks ini manusia memiliki ciri-ciri seperti umumnya makhluk hidup dalam pengertian ilmu biologi. Makhluk yang makan, minum, berkembang biak, dan berbagai aktivitas biologis yang lainnya. Kemudian yang ketiga, manusia disebut di dalam Al-Quran itu dengan lafadz insan atau an-nas, yang itu menyebut manusia tidak hanya sebagai makhluk biologis, tapi manusia sebagai makhluk ruhaniyah. Sehingga dalam konteks penciptaan manusia itu, Allah meniupkan ke dalam jasad manusia itu ruhnya, yang dengan itu manusia menjadi makhluk yang utama, yang dengan itu manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi. Wa nufikha fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Karena itulah maka di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah memuliakan manusia di atas makhluk Allah yang lainnya. Manusia itu lebih mulia daripada binatang. Manusia itu bahkan juga lebih mulia dari malaikat. Dan oleh karena itu maka Allah menunjuk manusia sebagai khalifatullah fil ardh, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran di muka bumi. Dalam kaitan dengan kemuliaan manusia itu, Allah memberikan kepada manusia fitrah. Yang fitrah itu secara umum saya klasifikasikan ke dalam dua klasifikasi. Yang pertama adalah fitrah basyariyah atau fitrah jasmaniyah, dan yang kedua adalah fitrah insaniyah atau fitrah kemanusiaan. Fitrah basyariyah atau jasmaniyah itu adalah potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang dalam pengertian luas fitrah itu adalah at-tabi'ah as-salimah, tabiat atau sifat-sifat asli, sifat bawaan yang baik. Karena itu maka Allah menciptakan manusia secara jasmaniah itu dalam bentuk yang seindah-indahnya atau dalam bentuk yang sempurna. Dalam surat At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk fisik yang sempurna. Potensi fisik itu penting, tidak hanya dalam kaitan dengan manusia sebagai makhluk basyariah, tapi fisik juga penting sebagai bagian dari instrumen untuk manusia melakukan aktualisasi dari potensi insaniyahnya. Dalam pemahaman saya, potensi insaniyah itu ada 4. Yang pertama adalah fitrah diniyah atau fitrah beragama. Manusia itu adalah makhluk beragama. Bahkan kalau kita baca di dalam Al-Quran, sejak masih dalam alam arwah itu, manusia sudah bersyahadat bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ketika kita membaca dalam Al-Quran, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Manusia itu menjawab, benar engkau Allah adalah Tuhan kami. Sehingga kalau kita mengikuti penjelasan Nurholis Majid terhadap ayat ini, dia menyebut bahwa manusia itu telah terikat dengan primordial agreement atau kesepakatan primordial antara dirinya dengan Allah sebagai Tuhannya. Dan karena itu maka sesuai dengan hadis Nabi disebutkan bahwa setiap manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, yaitu lahir dalam keadaan beragama Islam dan lahir dalam keadaan bersih dari segala dosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Itulah fitrah diniyah. Sehingga karena itu maka manusia memiliki tabiat untuk senantiasa mencari Tuhan. Dan dalam studi-studi mutakhir mengenai agama, apakah itu dalam studi psikologi maupun dalam studi neurologi, manusia itu dalam dirinya, dalam struktur otaknya itu terdapat God spot atau noktah ketuhanan yang menjadikan manusia itu senantiasa mencari Tuhan, dan manusia itu punya sifat sebagai makhluk yang bertuhan. Sehingga sebenarnya kalau ada kecenderungan manusia yang ateis atau menolak Tuhan, sesungguhnya dia sedang melawan fitrahnya sebagai manusia. Yang kedua adalah fitratul akal, atau fitrah yang berkaitan dengan kecerdasan-kecerdasan yang bersifat intelektual. Manusia adalah makhluk yang berpikir, manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan dan kreativitas yang tinggi dengan akalnya, dengan pikirannya. Dan itulah yang menjadi keunggulan manusia di atas makhluk Allah yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah fitrah qulubiyah, atau sifat-sifat utama yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk yang memiliki hati nurani. Di dalam Al-Quran, hati itu paling tidak disebutkan dalam 3 istilah. Yang pertama adalah kolbun, yang kedua adalah fu'adun, dan yang ketiga itu lubun atau albabun. Yang ketiganya menunjuk kepada sifat-sifat dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kemampuan manusia memahami sesuatu, dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sifat-sifat emosional manusia yang dengannya mereka memiliki cita rasa seni, memiliki kepekaan, empati dan simpati kepada orang yang lainnya, dan berbagai sifat-sifat yang berkaitan dengan emosi, atau orang sering mungkin menyebut dengan emotional quotient atau kecerdasan emosional. Kemudian yang keempat adalah fitrah manusia yang berkaitan dengan nafsu. Nafsu itu memiliki kecenderungan yang baik, memiliki kecenderungan yang memungkinkan manusia untuk bermotivasi dan memiliki kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Sebagian ada yang menyamakan nafsu itu dengan syahwat. Tapi dalam pengertian yang luas, nafsun yang di dalam Quran disebutkan lebih dari 300 kali itu bisa mengandung pengertian dorongan untuk manusia berbuat lebih ketika dia ingin mencapai sesuatu, atau dorongan yang membuat manusia itu memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya dia miliki, atau dorongan untuk manusia memiliki supremasi di antara yang lainnya. Sehingga karena itu maka bisa jadi dengan nafsu itu manusia dalam beberapa kajian tasawuf memiliki nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Nafsu yang bisa saja mendorong manusia dengan nafsul amarahnya itu menjadi makhluk yang memiliki egoisme yang tinggi, mudah tersinggung, atau makhluk yang cenderung melampaui batas, lawamah, mungkin dalam bahasa Jawanya ngaluamah itu karena ingin berlebih gitu. Tetapi ada nafsu yang senantiasa mendorong manusia untuk dekat kepada Allah, yaitu nafsul mutmainnah, yang dengannya manusia memiliki ketenangan spiritual dan kebahagiaan yang bersifat spiritual. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kaitan dengan ibadah puasa dan dalam kaitan kita beragama, Allah memuliakan manusia itu, manusia diberi potensi untuk menjadi baik dan diberikan oleh Allah kedudukan yang baik, dan untuk itu Allah memberikan kepada manusia syariat dan tuntunan. Syariat itu artinya jalan yang kita lalui untuk menuju ke suatu tujuan. Syariat itu adalah jalan yang kita tempuh agar kita bisa mencapai maksud dan tujuan yang kita inginkan, atau maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itulah maka Allah mensyariatkan kepada manusia ibadah sebagai sarana agar manusia bertakarrub kepada Allah dan sarana supaya manusia tetap menjadi manusia. Ibadah termasuk di dalamnya ibadah puasa adalah latihan spiritual yang disyariatkan oleh Allah untuk memanusiakan manusia. Manusia itu memiliki sifat-sifat basyariah
yang kalau sifat basyariah dan nafsu itu tidak dikendalikan, maka manusia bisa jatuh kepada derajat yang lebih rendah dari kedudukannya yang utama, bahkan manusia bisa lebih rendah daripada al-an'am atau lebih rendah daripada binatang ternak. Manusia bisa jatuh kepada derajat yang derajat yang serendah-rendahnya. Asfala safilin dalam surat At-Tin itu. Oleh karena itu maka dengan syariat itu Allah menuntun manusia untuk tetap menjadi hambanya, makhluknya yang utama, hambanya, makhluknya yang mulia. Dengan puasa itu manusia menahan diri untuk tidak melampaui batas, menahan amarah, menahan nafsu, dan kemudian manusia berusaha untuk mendekatkan dirinya sedekat mungkin dengan Allah. Karena itu sebagian ulama menyebut puasa itu adalah ibadah pendidikan, ibadatut tarbawiyah, dan puasa itu adalah madrasatun littaqwa, atau pendidikan agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa itu Imam Syairozi menyebutkan bahwa manusia itu dilatih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang lembut. Puasa itu memiliki fungsi taltif, melembutkan. Karena manusia yang sejatinya makhluk yang lembut itu bisa jadi menjadi makhluk yang bengis, bisa jadi menjadi makhluk yang kejam, bahkan kekejamannya melebihi binatang buas sekalipun. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah litaswif, untuk memberikan kepada manusia kemampuan menahan diri. Karena kadang manusia itu punya tabiat melampaui batas, atau manusia punya tabiat tergesa-gesa untuk mencapai sesuatu. Suka instan menerabas aturan, dan suka untuk melampaui hal-hal yang dilarang oleh agama, dan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehatnya. Kemudian yang ketiga adalah ta'dil, meluruskan manusia supaya tetap berada pada jalan yang benar, meluruskan manusia agar tidak tersesat pada kehidupan dan perilaku yang nista. Karena itulah maka puasa adalah ibadah yang kalau kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, kita tunaikan dengan seikhlas-ikhlasnya, kita akan menjadi manusia makhluk Allah yang utama, manusia makhluk Allah yang memiliki kelebihan dan keutamaan di atas makhluk Allah yang lainnya. Karena itulah maka Allah mengingatkan kepada kita, kalau manusia itu sudah tidak ingat akan jati dirinya, kalau manusia sudah tidak lagi mengikuti dan mendengarkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepadanya, maka manusia bisa menjadi penghuni neraka jahanam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun." Allah menciptakan neraka jahanam itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Mereka menjadi penghuni neraka jahanam karena mereka memiliki hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya itu. Mereka memiliki mata tetapi tidak melihat kebenaran ayat-ayat Allah dengan matanya itu. Mereka punya pendengaran tetapi tidak mendengarkan firman Allah yang menuntunnya kepada kebenaran. Dan mereka itu tidak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Dan mereka itulah orang-orang yang lupa. Karena itulah maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan berpuasa mudah-mudahan kita senantiasa ingat akan jati diri kita, mudah-mudahan kita senantiasa dekat dengan Allah, bertakarub kepadanya, mendekatkan diri kita dengan cara beribadah kepadanya, dan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbuat baik kepada sesama umat manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan hal-hal yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.